Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Para pemirsa sekalian, Radio LSK 107,9 beserta jamaah pengajian Majelis Taklim Sunan Gunung Jati. Kita masih bersama Ustadz Suparno dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon. Para pemirsa sekalian, pada pertemuan pekan kemarin, pekan kemarin khusus Idul Adha kita bahas karena kita adalah kajian bersambung berkelanjutan pada episode ke-14 2 pekan yang lalu. Karena kita episode bagian ke-15. Para pemirsa, pada episode yang ke-13 dan ke-14 itu sudah masuk kepada ranah rukun Islam yang kedua. Karena kajian kita berkelanjutan dari mulai syahadat, akidah, kepercayaan, apa itu iman dan seterusnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu sholat sebagai rukun Islam yang kedua. Para pemirsa, mengapa kita kajian ini berkelanjutan mengenal Islam dari awal? Sehingga kalau kita mau belajar Islam, mengenal Islam memang harus dari awal, dari akidah dulu, dari kepercayaan, keimanan, yang masuk dalam ranah syahadat rukun Islam yang pertama. Sehingga kita sudah sampai kepada bagian yang ke-15 pekan sore hari ini, yaitu masuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Perlu diketahui, belajar Islam dari awal ini supaya kita paham betul ma huwa Islam, sehingga nanti ada kaitannya dengan ma huwa iman dan kolaborasi dengan ma huwa ihsan. Nah, di sini kita harus belajar dari awal itu kolaborasi ketiga prinsip dalam Islam, di mana antara rukun iman, rukun Islam dan ihsan itu harus kita tahu agar kita paham betul sebagai seorang muslim yang mengaku Islam. Nah, mahwa Islam itu kemudian Rasulullah menyatakan dengan satu statementnya. Apa itu Islam? Dengan bunyal Islam alal khamsin, yaitu bagaimana orang ini setiap pribadi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu membangun dirinya, membangun masyarakatnya dengan sistem rukun Islam, dengan sistem Islam yang saling berkelanjutan, ada kaitan dan hubungan. Itulah sebuah sistem. Seperti bangunan itu kalau tanpa ada dasar, dan ada pilar, nggak ada atap rumah, itu bukan bangunan rumah. Nah, baiklah, pada pertemuan yang ke-14 2 pekan yang lalu, kita sudah masuk ke dalam ranah sholat yang sudah dijelaskan dari wudunya sampai doa iftitahnya, dan masuk ke dalam ranah Al-Fatihah sebagai surat yang terpenting di dalam sholat wajib. Para pemirsa, ketika kita sholat membaca Al-Fatihah, diharapkan kita memahami, tahu artinya, dipahami betul, sehingga sholatnya itu
diupayakan akan menambah spirit, menambah kesadaran mengingat Allah. Inna sholata lidzikri, sehingga sholatnya menjadi sebuah sholat yang punya makna, sholatnya punya nilai, tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, disinilah yuk kita bareng-bareng biar lebih mengena berkaitan dengan apa itu surat yang wajib Al-Fatihah yang kemarin sudah kita singgung sampai pada basmalah dan seterusnya. Para pemirsa, kita lihat saja dalam kondisi bagaimana kita ini secara singkat karena Al-Fatihah ini adalah sebuah surat yang di dalamnya ada kandungan nilai-nilai yang luar biasa, termasuk kita mengingat Allah, berdoa mohon kepada Allah, kemudian bagaimana kita menentukan sikap, menentukan sikap setelah Al-Fatihah itu dibacakan. Salah satunya misalkan sikapnya kita ini menjadi sikap orang-orang yang senantiasa mengidolakan orang-orang sukses, para pahlawan, para pejuang-pejuang yang dulu telah mendapatkan sebuah kenikmatan luar biasa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu satu luar biasa. Sehingga itulah kita tidak akan terjebak dalam kelompok manusia ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita dari basmalah sebagai satu surat mengawali Al-Fatihah. Mungkin ada orang yang berpendapat nggak termasuk, tapi ada yang berpendapat termasuk. Oke. Karena basmalah ini menjadi ayat yang pertama dalam Al-Fatihah. Boleh dibaca sir, boleh dibaca keras boleh baca pelan-pelan, nggak keras. Ada yang baca keras saat sholat. Para pemirsa, ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah Rasulullah ketika kita membaca Al-Fatihah itu oleh Allah, karena Al-Fatihah adalah Quran, maka diberitakan fasta'id billah. Apabila kita mau membaca Al-Quran, fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah. Makanya antara ta'awud dengan basmalah itu ada kaitannya. Basmalah dengan hamdalah ada kaitannya. Hamdalah dengan Ar-Rahmanir-Rahim, dengan Maliki Yaumiddin terus berkait sampai pada ayat yang terakhir. Nah, disinilah gambaran kita kalau belajar ngaji dan seterusnya, membaca buku-buku Islam, yang mendengarkan guru-guru agama, madrasah, bahwa Al-Fatihah itu dibagi dua, yang bagian adalah untuk manusia, sebagian untuk Allah. Nah, di situ bagian untuk Allah dari mulai dari mulai basmalah sampai dengan Maliki Yaumiddin. Nah, kemudian setelah Maliki Yaumiddin untuk manusia. Jadi seolah ada sebuah dialog ketika kita sholat. Ada suatu hal yang kita harus renungkan, renungannya ini harus menghujam ke dalam, memahami betul itu Al-Fatihah. Kita ambil singkat saja yang paling gampang untuk bisa keterkaitan dari A'udzu sampai ke ayat yang ke-7 Misalkan seperti ini kita bikin pemahaman yang singkat agar kita bisa betul-betul ketika sholat itu nggak jauh dari situ lah. Apalagi kalau kitanya paham itu, wah mungkin baca Al-Fatihah aja tuh rada mantap gitu rada mantap, sehingga agak lama. Kenapa? Karena betul-betul direnungkan, bacaannya bukan sekedar diucapkan,
ya, tapi dipahami, direnungkan, kemudian menggema dalam dada dan pola pikir kita. Nah, salah satu contoh ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita berlindung kepada Allah. Nah, berlindung ya, artinya apa? Kita udah siap. Ketika sholat itu kita nggak mau ada unsur setan yang akan menggoda kita. Kita udah siap menghadap ya Allah. Di sana kita nyatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah ya, salah satunya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kitanya ya begitu sudah siap berlindung kepada Allah, kita harus sudah siap dengan berbagai ya, kita mengingat akan asma Allah salah satunya Ar-Rahman Ar-Rahim menjadi sebuah sikap kita. Kalau Allah Maha Pengasih ya kepada kita, Maha Penyayang kepada kita, Allah kasih ya apa saja. Nah, lebih khusus di sini yang dikasihkan Allah Ar-Rahman itu apa? Yaitu satu petunjuk yang luar biasa. Apa? Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Ya. Jadi Ar-Rahman ini ya yang betul-betul mengajarkan Al-Quran. Kita ingat kepada Allah, Allah membekali kita dengan Quran ya, di mana kita hidup berquran, terus kita bagaimana kasih sayang, mengasihi, menyayangi yang lain. Itu kan sifat-sifat Allah Ar-Rahman ya, Ar-Rahim. Nah, ketika kita merasakan nikmat Allah yang Allah berikan, Allah kasihkan kepada kita, kita ketok tulakan kepada yang lain. Wah, ibarat kita ya mendapat rezeki ya, membeli 2-3 ekor ayam, kita potong dengan baca Bismillah, baca basmalah. Ingat Rahman Rahimnya Allah, kita berbagi dengan siapa yang akan kita beri yang layak untuk makanan ya yang kita dapatkan dari rezeki Allah. Nah, di sini sifat Allah itu melekat kepada orang yang membaca dan ingat akan betapa kasih sayangnya Allah. Nah, setelah mendapat kasih sayang Allah yang begitu hebat ya, sehingga Allah ngasih kepada manusia-manusia yang siap menerima Al-Quran sebagai petunjuk, manusia yang beriman, manusia yang taat dan patuh dalam beribadah ya, Allah kasih, kemudian Allah juga menyayanginya ya. Tentunya saja orang yang beriman disayang sama Allah ya, Ar-Rahim disayang sama Allah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah efek samping daripada orang yang taat dan patuh mendapatkan nilai kasih sayang Allah, taat patuh kepada perintah Allah Al-Quran sebagai Ar-Rahman ya, di mana Allah sikap mengasihi dengan hidayah petunjuk Quran, kita memiliki mengaplikasikan dengan rasa sayang kita dalam kehidupan, hingga Allah pun sayang kepada kita. Mereka yang tersiap hidupnya dengan ibadur Rahman, yang siap menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan patuh kepada perintahnya. Nah, baru setelah kita mendapatkan sesuatu nikmat yang luar biasa, yaitu satu petunjuk bagaimana hidup berkasih sayang, kemudian kita menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita menyatakan diri Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Nah, disinilah ya luar biasa, karena kita rasa syukur diberikan kasih dan sayang Allah yang luar biasa, bukan sekedar petunjuk untuk mereka yang siap menerima Al-Quran, tapi juga mendapatkan rezeki, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, ketentraman. Kita nyatakan dengan Alhamdulillah ya, semua ini adalah dari Allah. Rasa syukur. La in syakartum la ajiranakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Orang yang bersyukur begitu, kemudian Allah kasih lagi ya, setelah alhamdulillah hambaku telah merasakan terima kasih, bersyukur kepadaku, maka aku akan tingkatkan kembali kasihku, sayangku kepadamu. Ar-Rahmanir Rahim. Luar biasa ya. Begitu kita merasa bersyukur dengan
Hamdalahnya Allah kasih lagi Ar-Rahman, kasihku ya kuberikan terus kepadamu, yaitu saat kau mentaati terus ya, di mana Ar-Rahman Ar-Rahim ini diterapkan dalam kehidupan. Ar-Rahman alamal Quran, orang yang mendapatkan kasih sayang Allah itu, di sanalah ada petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk hidup yang siap untuk berbelas kasih kepada siapapun. Nah, setelah menyatakan Allah bahwa memberikan kasih sayangnya Ar-Rahman Ar-Rahimnya, kemudian Allah ya menunjukkan dirinya Maliki Yaumiddin. Allah Maha ya, Allah itu adalah raja, merajai di hari kiamat sebagai Malik ya, sebagai penguasa ya, sebagai Malik, sebagai raja di hari kemudian. Pertanyaannya, apakah Allah itu hanya sekedar raja di hari kiamat, sementara sekarang di dunia bukan jadi raja? Enggak seperti itu logikanya. Ya, dari sebelum dunia ini ada, alam semesta ini ada, isinya manusia, hewan, binatang, semua tumbuh-tumbuhan, laut dan sebagainya, sebelumnya belum ada, Allah sudah ada. Walaupun ya nanti dunianya sudah tidak ada, semuanya sudah tidak ada, semuanya termasuk kata ada sudah tidak ada, Allah tetap ada. Allah Maha ada, Allah Maha Kuasa, Allah menjadi penguasa. Dari sinilah ya sikap seorang yang menyatakan diri ya, di mana Allah ini adalah sebagai penguasa ya, sebagai raja ya. Apa sikap kita terhadap raja, terhadap penguasa ya? Taat dan patuh. Tentunya Allah sebagai penguasa yang bijaksana, penguasa yang azizul hakim, penguasa yang adil ya. Sehingga kita sebagai hambanya senantiasa menyatakan diri, siap mengabdikan diri ya, beribadah kepadamu. Nah, disitulah luar biasa ya. Jadi siap ya mengabdikan diri kepada sang penguasa sebagai abdi ya, untuk melakukan ya pengabdian. Nah, rakyat mengabdi kepada rajanya, kepada penguasanya ya. Kalau sekarang kepada presidennya, tentunya ada sikap apa yang kita lihat dari para pemimpin, raja-raja atau presiden-presiden itu ya, yang bisa kita patuhi dalam sebuah aturannya, sehingga pengabdian kepada negara, kepada penguasa itu dalam arti sebuah ketaatan pada peraturan yang berlaku, yang dibuat untuk rakyatnya. Nah, Allah sebagai penguasa yang telah memberikan aturan, yaitu Rahman dan Rahim. Di dalam Rahman Rahim itu sikap dan sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang di dalamnya itu adalah mengasih petunjuk Al-Quran kepada kita. Al-Qurannya kita taati, kita patuhi. Iya, karena Allah Engkau telah memberikan kami petunjuk hidup dan kami siap melaksanakan ya petunjuk hidup itu dalam kehidupan kami. Nah, luar biasa. Nah, begitu aturan yang telah diajarkan Allah melalui firman-Nya, melalui wahyunya, sebagai hamba tentunya apa? Tentunya sebagai abdi ya, hamba Allah ketika melakukan pengabdian itu, ketaatan dan kepatuhan ya, pasrah kepada Allah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, ketaatan melaksanakan nilai-nilai Islam yang ada di dalam Al-Quran ajarannya. Nah, itu satu kewajiban. Baru kita minta hak kepada Allah. Iya, karena na'budu, kita mengabdikan diri kepada Allah sebagai sang penguasa ya, di jagat raya ini. Bukan saja sekarang, nanti bahkan sampai yaumul kiamat kita mohon minta kepada Allah. Ya Allah ya, iyyaka nasta'in, aku mohon kepadamu
aku mohon pertolongan kepadamu, aku mohon sesuatu kepadamu. Nah, permohonannya apa? Baiklah saudaraku, para pemirsa di rumah, ya, permohonannya apa yang kita minta kira-kira. Kalau kita doa mohon kepada Allah, apa mintanya? Nah, mari kita lanjut kepada nanti episode bagian yang ke-16. Untuk itu kita akhiri dulu, kita nanti lanjut kepada bagian ke-16. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.